Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita mohon kepada Allah agar tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan menjadi amal saleh yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang sebelumnya kita telah mempelajari satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbicara tentang husnul khuluq, yakni akhlak yang
mulia. Dan telah kita bacakan hadis serta kita terjemahkan, siapakah orang yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, inna khiyarukum ahasinukum akhlaqun. Sesungguhnya di antara kalian yang paling bagus, yang paling baik adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada makhluknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak menurut beliau yang dikutip dari kitab Ad-Dari'atu ila Makarimi Syariah, itu kalau pakai kha-nya itu pakai dhammah itu berbeda dengan kha-nya yang pakai fathah. Kalau yang pakai fathah, akhlak yang bisa dilihat atau dipandang. Al-khalqu, yang bisa dilihat. Berarti ada dua ya. Ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh hati. Kalau dia pakai dhammah, maka ini bermakna artinya adalah memberikan kekuatan yang bisa diketahui dengan basirah, dengan hati. Contohnya Bapak, akhlak yang bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa dilihat oleh mata. Yang bisa dilihat adalah sedekah. Berapa hamba Allah 100.000, 1 juta, menolong dengan tangannya tetangganya, memberikan baju, memberikan senyum, dan lain sebagainya. Ada akhlak yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya apa? Contohnya puasa. Puasa kelihatan betul. Kalau ndelik mangan ora kelihatan, tapi doanya kelihatan. Yang tidak bisa kelihatan adalah contohnya jujur. Jujur. Masya Allah, orang itu kalau dikasih amanah selalu dilaksanakan. Dan bisa diceritakan pada itu loh, orangnya jujur, Masya Allah. Kemudian sabar. Sabar bisa Pak dilihat? Nggak bisa. Orang tuh Masya Allah nggak pernah namanya ngeluh apapun masalahnya, itu jarang saya mendengar keluhan-keluhan beliau. Ada orang semacam ini Pak? Ada. Saya pernah dapati. Jadi dia tuh apapun masalahnya itu nggak pernah kelihatan. Tapi kita bisa lihat bagaimana kondisi beliau dari sisi ekonomi, dari sisi rumah tangga. Tapi Masya Allah, dia selalu merasa cukup dan bersabar. Kemudian empati. Empati ini apa Pak? Ngerti perasaannya tiang sanes. Tahu kondisi orang lain. Jangan diganggu, dia lagi sibuk. Jangan diganggu, dia lagi konsentrasi. Dan lain sebagainya. Ini yang tidak bisa dilihat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak menurut Imam Al-Qurtubi itu ada 2 kemarin. Yang mana 2 ini yang menyertai orang tersebut bergaul dengan sesamanya. Yaitu apa Pak? Akhlak mahmudah wa akhlak mazmumah. Insyaallah ini pelajaran dari SD. Sudah khatam insyaallah. Tinggal prakteknya sekarang. Apa itu akhlak mahmudah dan akhlakul mazmumah? Sebagaimana sudah kita jelaskan secara umum, antakuna ma'a ghairika ala nafsika wa tansifa minha. Menjadikan engkau dengan orang lain berlaku adil dan engkau tidak berbuat zalim. Wa ala tafsili, dan secara rinci kemarin kita sudah jelaskan, al-afu, pemaaf, al-hilmu, lapang dada, lemah lembut, al-judu, dermawan, dan sejenisnya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Ibnu Mubarak rahimahullah taala, annahu wasafa husnul khuluqi faqala, bahwasannya sifat akhlak yang baik, beliau mengatakan faqala huwa bastul wajhi, selalu memasang wajah yang
berseri-seri, wajah yang sumringah, wajah yang menyenangkan. Wa badul ma'rufi, dan bersungguh-sungguh dalam perkara ma'ruf. Wa kaful adza, dan menahan dari gangguan, anti mengganggu, tidak menyakiti. Kaum muslimin, barakallahu fikum. Wa qad tabawa'atil akhlaqu, dan akhlak ini memiliki kedudukan yang tinggi. Rafi'atan fil Islam, makanatan rafi'atan, tempat yang sangat tinggi dalam agama Islam. Sebagaimana pentingnya risalah agama ini adalah menyempurnakan agama Islam dengan akhlak. Sebagaimana Nabi diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya bu'itsu, aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Dan oleh karenanya, baik tidaknya seorang itu diukur dari akhlaknya. Baik tidaknya seorang, barometernya, indikatornya adalah akhlaknya. Nanti akan dilanjutkan. Dan sempurna atau penyempurna iman seorang hamba itu karena akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlak. Ana khuluqan. Sempurnanya iman seorang itu karena akhlaknya. Dan penyebab terbanyak seorang dimasukkan ke dalam surga itu karena akhlaknya. Demikian pula, paling sudah kita jelaskan bahwasanya penyebab manusia itu masuk ke dalam surga disebabkan karena akhlaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga dalam hadis disebutkan bahwasanya seorang yang memiliki akhlak itu benar-benar akan mencapai derajat shahibus shaumi was shalah, sampai dia derajat orang yang berpuasa atau melaksanakan sholat. Pahalanya seperti puasa dan sholat gara-gara akhlaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula terakhir kita bahas kemarin, kedudukan terdekat antara seorang hamba dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Tempat duduknya, majlisnya dekat dengan Rasulullah karena akhlaknya. Kemudian majlisnya yang paling jauh dan yang paling dibenci dengan majlisnya Rasulullah SAW, yaitu siapa Pak pada hari kiamat kelak? Athar-tharun. Apa itu athar-tharun kemarin? Athar-tharun, orang yang banyak bicara, tidak jelas arah dan tujuannya. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang berbicara langsung dipotong, disaut, atau dengan bahasa-bahasa sindiran dalam rangka menjatuhkan. Kemudian yang kedua, mutasyaddiquna, orang yang banyak bicara tanpa ilmu, ngalor ngidul agar terlihat sombongnya, agar terlihat hebat. Kemudian yang ketiga, mutafahikuna, yaitu orang yang banyak bicara seolah-olah dia itu paling hebat, yang lainnya lewat. Ini tiga-tiganya ini adalah majlisnya akan jauh dari Rasulullah SAW dan dia adalah orang yang paling dibenci. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'lam annahuma min khuluqin karimin, maka ketahuilah bahwasanya tidaklah min khuluqin, di antara akhlak yang mulia, wala fi'lin jamilin, demikian pula perbuatan yang bagus, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, kemudian fi'lin jamilin, perbuatannya yang sangat bagus, illa waqad wasallallahu bidini, kecuali
Yang baik-baik tadi itu Allah mengkaitkannya dengan agama. Akhlak baik ucapan maupun perbuatan ya, yang bagus itu pasti Allah Subhanahu wa taala mengkaitkannya dengan agama. Perbuatan yang bagus pasti dikaitkan dengan agama. Berarti agama ini apa? Penuh dengan kemaslahatan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dirujuk dalam Makarimul Akhlak. Ini di kitab Makarimul Akhlak, nanti bisa dilihat referensinya. Kemudian diriwayatkan oleh Abi Dunya an Hamid ibni Halal qala dakhaltu, aku masuk ke kota Kufah, wa jalastu ila Rabi', dan aku duduk dengan Rabi', ini seorang tabi'in, ibni Haytham, faqala ya akha bani Adi, wahai saudara Bani Adi, alaika bimakarimil akhlak, wajib bagimu engkau memiliki akhlak yang mulia. Fakun biha amilan, maka hendaklah engkau mengamalkan akhlak tersebut. Walaha sahibun, dan yang menyertai perangi. Wa'lam annal ladzi khalqu makarimil akhlak, maka ketahuilah bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, dia tidak berakhlak kecuali akan menunjukkan baginya kecintaan pada ahlinya. Orang yang memiliki akhlak yang bagus pasti akan dicintai, pasti akan disenangi oleh ahlinya. Peranginya bagus, ucapannya bagus, semua pasti orang suka. Wa qala Sa'id bin As, demikian pula berkata Sa'id bin As, ini adalah sahabat yang hidup di zaman Utsman bin Affan. Ya bunayya, innal makarima law kanat sahlatan yasiratan la sabaqakum ilaiha la'ain. Wahai anak, sesungguhnya makarim, akhlak yang mulia, seandainya akhlak tersebut itu mudah, maka orang-orang yang tercela itu pasti lebih mendahului kalian. Kenapa Pak? Kemarin sudah kita sebutkan. Kalau seandainya akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu gampang, itu mudah, maka orang-orang yang tercela, orang-orang pendosa itu pasti lebih mendahului kalian. Kenapa Pak? Sebab yang namanya ketaatan, kemuliaan, kebaikan itu berat. Kebaikan itu berat, pahit. Contoh, kebaikan itu pahit. Kita bisa bersabar di warung-warung kopi berapa jam? 10 jam betah? 5 jam betah? Tapi kita tidak bersabar tatkala membaca Al-Quran. Kalau kebaikan, kemuliaan itu mudah, orang-orang tercela pasti lebih mendahului. Kalau kita baca Quran 5 jam kuat? Insya Allah enggak. 1 jam kuat? Insya Allah kuat. 5 menit ngantuk? Ngaji? Ya, karena ngaji itu bagian dari untuk menemani tidur, tapi berfaedah. Berat Pak. Tapi kalau kita nongkrong olahraga gitu ya, atau bermain game, subhanallah, itu lebih betah sekali. Atau enggak usah itulah, megang HP. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apa yang dilihat? Al-Quran? Atau membaca? Subhanallah. Kalau membaca WA, hampir setiap menit, setiap jam itu dilihat terus. Tapi Al-Quran, kemana Al-Qurannya nggak tahu. Subhanallah. Kebaikan itu, kemuliaan itu berat. Akan selalu bertolak belakang dengan nafsu kita. Oleh karenanya,
Seandainya kebaikan atau akhlak yang mulia itu mudah dan gampang, pasti orang-orang tercela itu lebih mendahului kita. Namun ternyata itu adalah berat. Walakinnaha, akan tetapi yang namanya akhlak mulia, akhlakul karimah, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu murratun, berat. Apa namanya? Pahit. Karihatun. Karihatun itu dibenci, tidak suka. Jiwa kita itu tidak suka. Apalagi tatkala kita sedang ditimpa badan capek. Kalau badan capek itu kadang-kadang kita berat untuk melaksanakan ibadah. Contoh, kita biasanya rajin bangun sholat malam. Tatkala badan itu sudah capek karena olahraga, karena kerja, kemudian kira-kira berat nggak Pak? Di jam 2 atau jam 3 malam kita bangun untuk sholat tahajud. Berat. Kebaikan itu berat. Kalau kita sedang berseteru dengan satu dengan yang lain untuk senyum, sapa, salam, berat atau tidak Pak? Berat. Kalau sudah crash satu dengan lain, ruruan itu kira-kira berat atau gampang? Gampang. Aslinya gampang. Yang berat karena itu adalah kebaikan. Memaafkan kalau sudah kondisinya kurang baik, itu juga berat. Maka yang namanya akhlak mulia itu berat, pahit, tidak disukai oleh jiwa. Karena jiwa ini selalu bertolak belakang dengan ketaatan. Kemarin kita kasih contoh, kalau kita belanja ke tempat-tempat mall atau dalam partai besar itu keluar 100.000, 500.000 itu mudah. Dan itu sebenarnya untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita di dunia, kebaikan untuk keluarga. Namun tatkala kita pergi ke masjid atau ada pengumuman pembebasan lahan tanah untuk dakwah, mau 100.000 saja kadang berat. Ke masjid terkadang berat untuk memberikan harta kita, menyumbangkan atau menginfakkan harta kita, sebagian harta kita itu berat. Padahal itu akan kembali kepada siapa Pak? Kembali kepada kita sendiri nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yasbiru 'alaiha, maka tidaklah bersabar illa man arafa fadlaha, kecuali seorang yang mengetahui keutamaan akhlak yang mulia, mengetahui kebaikan tersebut, fadilah keutamaan tersebut. Ini tidak akan bersabar, orang itu tidak akan bisa bersabar kecuali dia mengetahui keutamaan kebaikan tersebut. Apa kebaikan dari sabar kita? Kebaikan kita apa Pak? Menjadi amal soleh yang akan kita raih nanti di akhirat. Penting dunyane apa penting akhiratnya Pak? Penting kabeh. Penting sedoyo. Ini tidak akan pernah bersabar kecuali mereka yang tahu fadilah keutamaan kebaikan tersebut. Dan orang itu tidak akan bisa bersabar kecuali satu, memiliki keimanan yang kuat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Yang kedua, ia memiliki keyakinan yang kokoh terhadap hari kebangkitan. Ia meyakini dengan kokoh adanya hari akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah tempat yang terbaik, yang paling baik, wa abqa, dan kekal selama-lamanya. Nah ini Pak, kita lebih mementingkan akhirat atau mementingkan dunia?
Kalau kita mementingkan akhirat, maka dunia pasti dapat. Mangkana hammahul akhirah. Barang siapa yang tujuan terbesarnya, cita-cita tertingginya adalah untuk akhirat, jama'allahu syamlahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan, akan kumpulkan urusannya. Allah akan berikan kepadanya ketegaran. Allah berikan kepadanya keistiqomahan. Allah akan berikan kepadanya mampu untuk menghadapi berbagai macam ujian yang ada di dunia. Demikian pula yang dikatakan Abdullah bin Aun, man amila li akhirati kafahullahu amrad dunyahu. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka pasti Allah akan menjamin urusan dunianya. Kalau kita berpaku pada dunia, maka akhirat belum tentu dapat. Bahkan naudzubillahi min dzalik, mereka meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk dengan urusan dunianya, dia akan meremehkan urusan akhiratnya. Salatnya ditinggal, taklimnya ditinggal, baca Qur'annya belum, enggak pernah. Subhanallah. Ini yang terjadi karena sibuknya dia terhadap dunia. Belum lagi kalau sudah ditimpa perkara-perkara dunia yang menyibukkan dia sehingga dia stres. Banyak orang stres gara-gara dunia. Banyak orang yang gantung diri atau terjun bebas itu gara-gara urusan dunia. Coba kalau dia punya keyakinan atau keimanan yang kokoh terhadap Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan dunianya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ruwet jadi mudah. Udahlah, itu sudah takdir Allah. Selesai, Pak. Tapi terkadang berat. Kaum muslimin barakallahu fikum. Ini tidaklah mereka bisa mendapatkan akhlakul karimah kecuali orang-orang yang tahu fadilahnya, waroja, dan berharap pahala dari akhlakul atau kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Kemudian berkata waqala Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala, idza khalat apabila idza khalatta fa khalata husnul khuluqi. Apabila engkau bergaul, maka bergaullah, berinteraksilah dengan akhlak yang mulia, kata Fudail bin Iyad. Idza khalatta fa khalat husnul khuluq. Apabila engkau bergaul, maka bergaulah dengan akhlak yang mulia. Apakah akhlak yang mulia itu selalu identik dengan suka memberi? Kalau orang banyak suka memberi uang, beri baju, beri apa, itu identik dengan kebaikan, Pak. Tidak selalu berupa materi. Yang namanya akhlak yang mulia itu juga berupa nasihat. Nasihat termasuk lebih baik. Apalagi dibarengi dua-duanya. Fa innahu la yad'u illa ilal khairi. Maka sesungguhnya la yad'u, ia tidaklah menyeru kecuali illa khairi, kecuali dalam kebaikan. Akhlak yang mulia, husnul khuluq, itu adalah ia akan menyeru kecuali akan menyeru dalam kebaikan. Wa sahibuhu fil ana'i. Kemudian wa sahibuhu fil ana'i, dia akan menyertai dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi sakit. Akhlak mulia itu akan menyertai dia walaupun dalam kondisi sulit, dalam kondisi sakit, dalam kondisi susah. Kita sebutkan dalam sebuah kisah Abu Talhah, suami dari Ummu Sulaim, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, dikisahkan bahwasanya
Abu Talhah dan Ummu Sulaim tatkala itu sedang diuji putranya sakit keras. Maka karena ada kepentingan Abu Talhah harus meninggalkan putra beliau yang bernama Umair. Tatkala Abu Talhah ini keluar dari rumah karena ada sebuah kepentingan, dia meninggalkan istri dan anaknya berdua berserta dengan putranya yang lagi sakit keras. Kemudian tatkala sudah pergi dan yang merawat adalah Ummu Sulaim atau Ummu Rumaiso yang merawat sendiri. Ketika pergi maka semakin sakitnya semakin kritis dan akhirnya meninggal dunia. Putra beliau meninggal dunia. Terus kemudian apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Singkat cerita, Ummu Sulaim mengumpulkan seluruh anggota keluarganya dan beliau mengatakan kepada anggota keluarganya, apabila nanti suami saya pulang, jangan memberikan kabar tentang kematian anak saya kepada suamiku. Jangan memberikan informasi kepada suamiku saat nanti pulang. Biar saya sendiri yang akan menyampaikan. Maka tatkala Abu Talhah pulang dari bepergiannya, kembali ke rumah, siapa yang pertama kali ditanya? Putra beliau yang bernama Umair. Bagaimana kondisi anak kita? Maka jawab Ummu Sulaim mengatakan kondisi anak kita sudah lebih baik. Kondisi anak kita sudah tenang. Tidak bohong. Kenapa, Pak? Karena yang tadinya batuk, yang tadinya panas itu sudah tidak panas lagi, sudah tidak batuk lagi. Dalam batin Ummu Sulaim bahwa anak beliau sudah meninggal dunia. Nah, pengertian Abu Talhah ini apa, Pak? Berarti anaknya sudah sehat, sudah sembuh. Maka sebagaimana Ummu Sulaim mengetahui bahwasanya Abu Talhah baru pulang dari bepergian, beliau pun mengetahui tugas seorang istri yang salehah. Kemudian dia memberikan atau memasak dengan masakan yang paling enak, hidangan yang paling lezat di saat itu. Kemudian menyuguhkan hidangan tersebut kepada Abu Talhah. Setelah menyantapnya, kemudian Ummu Sulaim pun berdandan dengan dandanan yang paling istimewa, dandanan yang paling bagus. Lalu setelah itu menunaikan sebagaimana hajatnya seorang suami istri. Kemudian Abu Talhah dan Ummu Sulaim menunaikan hajatnya sebagaimana suami istri. Lalu Ummu Sulaim ketika melihat suaminya sudah merasa tenang, sudah merasa puas, maka Ummu Sulaim pun baru mengatakan, wahai suamiku, apa menurut Anda jika ada satu keluarga dititipi sebuah barang? Apa pendapat Anda kalau sebuah keluarga ini dititipi sebuah amanah? Kemudian orang yang menitip tadi kembali dan meminta titipan tersebut, mengambil titipan tersebut. Apa pendapat Anda, wahai suamiku? Maka beliau mengatakan, tentu kita harus kembalikan. Oh, enggak boleh ditahan. Enggak boleh ditahan. Bolehkah kita menahan titipan tersebut? Tidak boleh, kata beliau dengan mantap. Maka kemudian Ummu Sulaim pun mengatakan, bersabarlah bahwasanya dan mintalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Titipan yang telah diamanahkan kepada kita itu telah diambil oleh sang pemilik hakiki, Allah Subhanahu wa taala. Semua berakhir dengan apa, Pak? Dengan tenang. Semua kejadian tersebut tidak ada teriakan,
Tidak ada nangis kenceng-kencengan. Subhanallah. Tidak ada kegalauan yang luar biasa. Semuanya berakhir dengan tenang. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Kenapa? Kenapa bisa kejadian tersebut? Hilangnya buah hati yang dia idam-idamkan. Darah dagingnya buah hati yang dia senangi. Diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dunia, tapi semua berakhir dengan tenang. Jawabannya adalah setelah iklan berikut. Enggak ada iklan berikut. Jawabannya adalah karena dia memiliki keyakinan bahwasanya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hilangnya suatu benda, hilangnya suatu materi yang ada di dunia. Apa berupa? Dunia itu barang-barang dunia berupa apa? Bisa berupa uang, bisa berupa tanah, bisa berupa duit, apalagi kendaraan, kursi, bahkan nyawa yang ada di dalam diri kita milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat bahwasanya hilangnya semua itu adalah proses diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan bahwasanya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan keluarga tersebut tegar, tidak stres, tidak galau yang berlebihan. Ini Pak kuncinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul liman fis samawati wal ardh," katakanlah wahai Muhammad, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qul lillah, katakanlah semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Pak. Maka orang yang melakukan tidak akan sabar kecuali orang yang tahu bahwasanya ada keutamaan-keutamaan di balik kesabaran tersebut. Tidak akan bisa bersabar kecuali orang yang mengetahui tersebut. Dan orang itu tidak akan bisa bersabar kecuali syaratnya dua tadi. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah keyakinan yang kokoh terhadap hari akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali anna yashabani fajirun hasanul khuluqi ahabba ilayya min ayashabani qari'un sayyi'ul khuluqi. Fa innahu wali anna, dan dikarenakan atau dan bahwasanya yashabani fajirun, orang yang fajir, orang yang pendosa, yang memiliki akhlak yang mulia, yashabani, yang menjadikan teman pergaulanku, ahabba ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada seorang qari, seorang yang pandai membaca Al-Quran akan tetapi akhlaknya buruk, orang yang pendosa, tahu dia pendosa, yang bergaul atau menyertaiku, dia memiliki akhlak yang mulia, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada seorang qari yang dia akhlaknya buruk. Kenapa Pak? Kalau dia seorang pendosa, itu tahu dah perbuatannya itu dosa. Kowe aja melu-melu aku. Ini seorang pendosa. Saya tahu saya ini adalah seorang pendosa. Kadang-kadang mereka juga mengingatkan kepada kita. Kadang-kadang lebih berani mengingatkan, Mas sudah waktunya sholat kok nggak sholat. Tetangga saya itu ada yang hafid 30 juz. Akan tapi kalau sholat susah sekali. Bangunin untuk sholat itu susah sekali. Masih remaja, subhanallah.
Kemudian ada juga yang suka mudil. Itu juga ada. Makanya beliau mengatakan orang yang pendosa bergaul dengan aku cinta, tapi dia memiliki akhlak yang mulia. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwasanya perbuatan yang saya lakukan ini keliru. Innal fasiqa idza kana husnul khuluqi asya bi aklihi. Sesungguhnya orang yang fasik, orang pendosa itu apabila dia memiliki akhlak yang mulia, dia hidup dengan akalnya. Baik, setelah azan insyaallah kita lanjutkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Innal fasiqa, sesungguhnya orang yang fasik, seorang pendosa, idza kana husnul khuluqi asya bi aqlihi. Seorang pendosa yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, asya bi aqlihi, dia hidup dengan
akhlaknya. Dia bergaul dengan akalnya. Seorang pencuri, dia tahu perbuatan itu dosa. Makanya ketika dia bergaul dengan orang yang baik, itu bisa, kalau mencuri itu sebenarnya nggak boleh dan lain sebagainya. Dia sadar bahwasanya itu perbuatan salah. Dan tidak menginginkan orang lain itu jatuh sebagaimana dia lakukan. Kita tinggal mendoakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa khaffa 'alan nasi. Kemudian ia meringankan manusia, meringankan seseorang, tidak membebani seseorang. Bahkan kadang mengingatkan bahwa itu perbuatan salah, tidak boleh ditiru. Perbuatan ini tidak boleh. Saya dulu seperti ini. Saya harap jangan sekali-kali sebagaimana saya alami. Ini seorang pendosa. Daripada mantan ustadz, atau mantan santri yang susah sekali untuk diberikan arahan, diberikan nasihat, karena dia sudah punya dalil. Wa innal 'abida idza kana sayyi'ul khuluqi thaqula 'alan nasi wa maqtuh. Dan sesungguhnya seorang yang ahli ibadah, idza kana sayyi'ul khuluqi, atau apabila seorang ahli ibadah namun dia memiliki buruk akhlaknya, maka akan membebani seseorang. Ini seorang ahli ibadah. Pernah dengar ahli ibadah dengan ahli ilmu? Sudah benar ya? Bagaimana respon ahli ibadah ketika dimintai fatwa dengan seorang ahli ilmu yang dimintai fatwa? Seorang ahli ibadah dimintai fatwa terkadang itu bisa menjerumuskan. Akan tapi seorang yang ahli ilmu, yang tahu ilmunya, pasti dia akan sangat berhati-hati. Maka banyak ya di antara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dianggap orang pinter, padahal nggak pernah sekolah nggak pernah, tapi dianggap oleh kaum umumnya itu orang pinter. Kalau kamu begini-begini ke orang pinter, subhanallah, dia sudah haji, sudah umroh. Nek zaman dulu itu kalau sudah haji itu dianggap apa? Orang yang paling top markotop. Saya pernah waktu kecil itu kena sakit apa namanya itu yang melentong di sini loh Pak. Namanya apa nih? Melentong mriki. Pondok napa-napa sing niku sing melentong ngenten iki. Nah, terus sama tetangga-tangga itu ini Pak Kaji ini kalau insyaallah mujarab. Nah, itu bawa air putih, kemudian buat kumur-kumur langsung disemprotkan. Masya Allah. Nih, sholatnya nggak pernah ketinggalan. Tapi sayangnya waktu itu memang masih sangat terbatas ilmu agama. Sehingga dianggap masyarakat itu dia adalah satu-satunya yang bisa dijadikan rujukan oleh masyarakat. Apapun masalah Anda datang ke beliau. Dan alhamdulillah sekarang sudah sangat terbuka ya. Untuk mencari ilmu itu sangat mudah sekali. Apabila seorang ahli ibadah ini buruk akhlaknya, maka akan membebani manusia. Anda kalau nggak salaman wolak-walik kualat. Misalnya. Pernah waktu saya mondok di mana itu di Sukabumi. Itu kan sama teman-teman kan campur itu. Nah, saya disuruh kunjung ke tempat sana, ke kiainya. Pokoknya harus iuran gitu kan. Nah, kalau pas salaman itu enggak bolak-balik, wah udah. Besok langsung dapat teguran. Salam bolak-balik sama salam tempel. Dan budaya-budaya ini masih sangat kental sekali. Bahkan sampai harus harus nunduk-nunduk dan lain sebagainya. Agama Islam itu mulia.
maka seorang yang dianggap ahli ibadah ini lebih berbahaya daripada ahli maksiat. Karena dia akan membebani manusia. Kalau kamu nggak ngamalkan ini, nanti bisa bahaya. Dan lain sebagainya. Sakula 'alan nasi wa maktuhu, dan dia akan dibenci oleh manusia karena perbuatannya yang buruk. Apalagi seorang yang hafid, memiliki akhlak yang buruk itu lebih dibenci, lebih gampang dibenci oleh seseorang. Orang yang sudah ngaji kok akhlaknya seperti itu. Orang yang hafid kok masih berbuat seperti ini. Ini akan lebih dibenci oleh manusia. Berbeda dengan orang yang pendosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-Asma'i, berkata al-Asma'i, lamma hadarat jaddi Ali ibni Asma'i wafatu, kemudian tatkala kakek Ali ibni Asma'i seakan wafat, beliau mengumpulkan putra beliau. Ketika al-Asma'i ini, ketika jadi Ali, yani kakek dari Ali, kakek Ali ini akan meninggal dunia, maka beliau pun mengumpulkan anaknya, kemudian berkata, ya bunayya, wahai anak, asyirun nas, pergaulilah manusia, berinteraksilah dengan seorang, muasyirah, dengan pergaulan, in ghabattum hannu, apabila engkau tidak ada, mereka rindu ilaikum, kepada kalian. Wahai anak, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Apabila engkau tidak ada, mereka merindukan Anda. Tidak ada kehadiran Anda itu sangat dirindukan. Masya Allah. Biasanya rajin gitu. Terus orangnya Masya Allah gitu kan. Akhlaknya bagus, dermawan dan lain sebagainya. Apabila dia tidak ada tuh, semua orang kerasa rindu. Kemana orang ini? Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa in mittum, apabila Anda ini wafat, baku, mereka itu menangisi Anda. Ini seorang yang memiliki akhlak yang mulia, dirindukan saat tidak ada, saat tidak hadir, dan tatkala orang itu meninggal atau wafat, maka seorang itu menangisinya. Wa qala Ibnu Qurriyah, dan berkata Ibnu Qurriyah, ta'addabu fa in kuntum mulukan suttum, beradablah kalian, fa in kuntum, maka jika hingga kalian itu menjadi seorang raja, maka engkau akan dimuliakan. Karena apanya, Pak? Bukan karena rajanya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena kepemimpinannya, tapi karena akhlaknya. Beradablah kalian, fa in kuntum, hingga kalian itu menjadi seorang raja. Kemudian engkau pun dimuliakan karena akhlaknya. Wa in kuntum awsatan rufi'tum, apabila kalian ini sederhana, apabila kalian hidup sederhana, rufi'tum, engkau akan ditinggikan. Apabila kalian hidup dengan kesederhanaannya, maka engkau akan ditinggikan karena apanya? Akhlaknya. Apabila engkau jadi seorang raja, maka engkau akan mulia karena akhlaknya. Wa in kuntum fuqara, apabila kalian ini fuqara, seorang yang fakir, istagnaitum, pasti akan dicukupi. Pasti akan dicukupi. Sebagaimana kisah yang akan kita sampaikan. Wa khairu ma yurithu al-aba'a wal abna,
dan sebaik-baik apa yang diwariskan seorang bapak kepada anaknya, ayasiratu hasanatu, yaitu berupa kesan jejak siroh yang baik. Jadi, wa khairu, dan kebaikan yang terbaik apa yang diwariskan dari bapaknya kepada anaknya, ya Pak, siratu, perjalanan yang baik, kesan yang baik. Wa fi qissatil Khadir, dan terdapat dalam kisah Khadir, Nabi Khidir, ma'an Nabiullah Musa, bersama Nabiullah Musa, bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nutriku ahamiyatu dalika, kita mengetahui pentingnya hal tersebut. Wa indama qaddamal qaryah, dan tatkala keduanya qaddama qaryah, telah sampai pada sebuah penduduk. Wa istat'ama ahlaha, kemudian Nabi Musa dan Nabi Khadir tadi meminta jamuan kepada penduduk tersebut. Wa aba, lalu penduduk rumah tersebut enggan memberikan jamuan. Selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.